Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan akrama syuhur futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Syahrun awalhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu atqum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Imam besar pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, kaum muslimin muslimat sidang jamaah yang berhadir yang saya muliakan, alhamdulillah kita amat sangat bersyukur di Ramadan ini kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika sempat berhadir di masjid bersama-sama, apalagi di Masjid Agung seperti ini, dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, salah satu keistimewaan Ramadan, di bulan Ramadan ini Allah mendidik mental umat manusia yang sudah pada rusak. 30 hari sebulan Allah mendidik mental kembali yang sudah babak belur. Di Ramadan ini dididik balik. Itu yang pertama. Yang kedua, di Ramadan ini melahirkan pemimpin yang berani dan cerdas, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, di Ramadan ini Allah melahirkan konsep melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 6666 ayat menurut pendapat jumhur ulama. Kaum muslimin yang berbahagia, tidak akan tercapai ketiga-tiga ini andai Ramadan ini kita tidak menyambutnya dengan semangat jihad, semangat perjuangan yang tinggi. Lanahdiyannahum subulana, manjadda wajada, yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Makanya yang pertama dididik di Ramadan ini mental. Andai kita melaksanakan puasa ini dengan mental pengecut, pembohong, di mana-mana saja berbohong, itu tidak akan tercapai Ramadan ini. Makanya dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, orang melaksanakan puasa Ramadan ini ada etika, adab dalam berpuasa. Khamsatun asya tuhitu shaum. 5 macam itu yang dapat menggugurkan puasa Ramadan. Jadi didik balik le Ramadannya.
Limang macam Nabi ni pegah gadah meruah pahala puasa. Puasanya sah, tapi pahalanya enggak didapat. Yang pertama kata Rasulullah, kizbun, bohong, sulit rata tempat. Nyaraya pangkat sulit, nyaubi pangkat sulit, masyarakat sulit, rata-rata orang sulit tempat. Irumah sulit, urinong sulit, linto sulit, rata-rata. Baik tak pegaji, oh ada HP-nya, lelawiknya. Semakin banyak orang berbohong. Tetapinya mbak urung hak terus kah? Basuh truk rap terus kamu bak jalan panjang. Yang padahal karap terus, kadang mantap masih di rumah, tapi masih berbohong, hampir sampai gitu loh. Itu bohong. Itu di Ramadan sudah mulai dikurangin gitu loh. Enggak dapat pahala Ramadan. Ditulisnya kaji pegaduh baca-baca. Rusaknya negara dimanapun berada karena akibat terlalu banyak pembohong di negeri ini. Saya ingat dulunya di kelas rusaknya negara Baghdad. Artinya Harun ar-Rasyid pemimpin. Di dalam Nanggro korupsi di mana-mana. Dulu itu, bukan sekarang. Sekarang tidak. Awai Roji. Nanggro Harun ar-Rasyid. Sulit urung korame. Kebohongan merajalela. Korupsi merajalela. Sehingga Harun ar-Rasyid itu bising gitu. Sampai Harun ar-Rasyid pegat pengumuman, bikin sayembara, pengumuman, kata Harun ar-Rasyid. Siapa yang sanggup memberantas korupsi di negeri ini akan kuberikan hadiah besar-besaran. Artinya enggak nak KPK loh. Satu bulan ditunggu, satu pun tidak ada yang nongol mau melamar jadi memberantas korupsi, enggak ada. Enggak ada yang berani. Kena lebuh ada truk hana soja. Ketampillah Abu Nuwas. Abu Nawah. Nanti jerayanya cinya apa dah pegawainya. Jauh Abu Nawah. Tanya oleh Harun ar-Rasyid, mau ke mana sih? Melawar Tuanku Raja. Saya sanggup memberantas korupsi di negeri ini. Apa imbalan buat saya? Kata Harun ar-Rasyid, apapun yang kau minta akan kuberi. Baik. Undang Abu Nawah. Cuma bajai Abu Nawah aku hana lagak lagi bajai dewan tanya ngonjah. Pegali Raja Harun ar-Rasyid. Pusuk bajai belagak ke Abu Nawah. Pakai pakaiannya yang bagus. Persiap bajai lagak. Boh menyewangi ke orang jauh sijit. Lah tanya. Pegali Abu Nawah. Wadah kau pusuk bajai kau lagak katari ke ni. Menyawa Quran dapat ke gubernur kaji ke. Bah hanji ke buat PA juga le. Yang menam se. Nyabut misa cerita jamun. Aku Abu Nawah apa? Wategi Abu Nawah. Cuma syarat Abu Nawah satu sama Harun ar-Rasyid. Kata Harun ar-Rasyid, apa sih syaratnya? Peci saja Tuanku Raja, jangan diganti gitu loh. Jauh tadi siapa Abu Nawah? Peci saya Tuanku Raja jangan diganti. Biar kuning begini. Tapi ini warisan nenek moyang saya Tuanku. Baik, kata Harun ar-Rasyid. Tidak akan ku ganti. Memang ada apa sih di dalam pecimu itu? Oh banyak rahasia-rahasia yang gaib Tuanku. Baik. Undang juga benar kepala dinas Tata Kota Bandung, kepala PU Baitul Mal Bandung, Syariah Islam Bandung dah. Pegali Abu Nuwas. Bertanya oleh Raja Harun ar-Rasyid, kamu tahu siapa yang sanggup memberantaskan korupsi di negeri ini? Akan kuberi hadiah besar-besaran. Akan tetapi resikonya, andai kamu tidak sanggup, akan kupancung kepalamu.
Udah siap? Sejak dulu tuanku saya sudah siap. Baik. Naik mimbar dia. Babatenya bukan Abu Nuwas. Babate gue bendu dayang. Pakai pancara tu mandrone berantas korupsi. Saya melihat dalam peci ini tuanku raja. Peci nenek moyang saya ini. Saya nampak siapa yang paling banyak korupsi. Juga siapa yang korupsi itu, dia tidak akan nampak di peci saya ini. Rahasia-rahasia raib. Baik. Kalau dalam peci, bergali Abu Nuwas. So yang korupsi tuanku raja ada. Pada handi kalau syurga lang upi alun. Dan lang upi alunnya ada syurga tuanku. Nggih. Aku undang you terodro pala dinal. Bergali Abu Nuwas si kalon. Katanya oleh Abu Nuwas ada syurga aku. Dipikirlah kepada dinah mau contoh pegah handi. Hanali kepala ini kata, God am sulit, nya kalau sulit, God am sulit. Begitu. Dan yang lihat Harun Ar-Rasyid, bagaimana kepala dinas tata kota nampak surga, nampak tuanku, luar biasa. Dalam peci Abu Nuwas ini nampak surga tuanku. Raja Harun Ar-Rasyidnya esle je pula. Yang fikir drum dongnya naja esle. Cara ngurung. Bapa, mungkin lah ngupiah kudo lagi nyan, kuning lagi nyan, koh lagi nyan, de surga. Nyopo sakit Abu Nuwas, pun sakit kepala dina. Tahu lain, tahu sekda nyo berani. Tengok si kalau nak kau, nanda surga. Pikiran cik nyo nak terpegah anda ikan tolein sekda get terpegah ada. Tengok lihat Raja Harun Ar-Rasyid. Pagi ban Pak sekda wadanyan, kau sekda ni nak fikir ino di siadron. Pagi ban Pak Sekda nampak tuanku Harun Ar-Rasyid dalam peci Abu Nuwas itu. Jangankan surga, bidadari pun nampak tuanku. Kepikiran Harun Ar-Rasyid lebih berat lom Sekda. Lebih berat Sekda. Oban kabih mendum padundro. Kena Harun Ar-Rasyid nyom nambek tata nyong lebak gop. Hanja tata nyong mau urang katanya. Get takalon kedro. Wijak. Kita Abu Nuwas, ta'al, sini dong. Dong no. Apa sini dong? Kau si kalam peci tu. Yang di surga. Kila Abu Nuwas. Dalam tuanku. Tidak mungkin dalam peci seseorang nampak surga tuanku. Enggak mungkin itu. Cuman karena banyak kepala dinas di negeri Tuan ini bohong dan penjilat. Makanya negeri hancur porak-poranda begini rupa. Nyau bina yang berbohong itu tuanku percat semua. Panena mungkin lampi cilo nyonduh surga yang kongkon. Sementara surga berkali Rasulullah, la ainun ra'at wala uzun sami'at wala hadari qalbil bashar tuanku. Tidak akan terdetik. Bak mata handa, bak gelinyung handa ngau, bak hati han terbayang. Ni pegah ada kau takik je. Maka ji yang tulit-tulit lagi nyo tuanku je pindah mendum. Maka ji menyokame lam nanggro urung salit, urung menjilat tidak akan baik negara. Maka ji urung dalam melaksanakan bulan suci Ramadan ni diperbaiki ini dulu. Jangan berbohong. Satu, enggak lama ceramahnya. Yang kedua, kata Rasulullah al-ghibah. Ghibahnya sibuk melihat aib orang lain. Aib dirinya itu lupa. Nyakun ramai-ramai gajah semut di seberang lautan nampak, gajah di depan mata enggak nampak. Di Ramadan kalau banyak orang berghibah akan terhapus pahala puasanya. Puaya Ibnu Jabir Abdullah radhiyallahu an, apabila kata puasa, idza sumtu falyasum sam'uka wa basaruka
walisanuka 'anil kidhbi wal ma'sam wada'adal khadim. Apabila kata berpuasa, bila kata tak puasa, begot tak jaga pungyung mu dengar. Dengar apa di Ramadan selalu? Musik, dengar dandut, dengar pop. Itu rusak pahala puasa. Ba ape kon le lebenyo, chip mena dumpun na. Itu rusak pahala puasanya. Falyasum sam'uka. Begat tak jaga punyung mendengar. Dengar apa? Dengar musik di Ramadan. Rusak pahala puasa. Wa basaruka. Juga mata, begat mata tak pandang. Larangan Tuhan baik tak boleh kata. Jina letak bah HP mata merusak memandang. Memandang artis ni, artis tu, rusak pahala puasanya. Apalagi seorang imam. Tidak akan berkah dia jadi imam kalau selalu melihat orang-orang yang tidak pakai pakaian di dalam HP itu. Katakanlah pakaian nanai solu, ibu dah bedil lalu. Alam mudah ya dong imam, gadah pahala. Han berkah amal, han berkah ilmu, tidak akan berkah doanya. Sementara doa diperintahkan oleh Allah berdoa. Ud'uni astajib lakum. Karena orang berdoa itu ngomong dia dengan Rabbi. Kalau orang membaca Al-Quranul Karim itu, Allah yang ngomong dengan dirinya. Kalau dia salat begini rupa, Allah dan dia ngomong bersama-sama. Kenapa orang tidak bangga membaca Al-Quranul Karim? Allah ngomong dirinya dengan dirinya. Baik dengan Allah. Tanya kadang-kadang merumpok dengan Pak Jokowi. Senang hati. Perah lama baik. Tanya lagi saya Pak Jokowi. Meturi yang tak meturi. Yang baru tingkat Pak Jokowi menumpuk senang hati yang boleh. Pulang dengan Allah tak pegah habar. Makanya baca Al-Quran di Ramadan ini. Talil Quran. Nawiru buyutakum bisalah wa tilawatil Quran. Sinarilah rumah kamu dengan salat dan membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang berbahagia. Juga di Ramadannya jangan disakiti orang-orang yang bekerja bersama kita. Buruh-buruh kasar sama kita. Pembantu-pembantu rumah tangga. Kadang-kadang capek dia bekerja. Sebulan Ramadan gak dapat dia gajinya. Kita aniaya, kita zalimi dia. Orang yang berpuasa itu tidak ada fahla dalam berpuasanya. Hilang fahla puasanya. Cuma capek dan dahaga saja. Padumna urung inanya urung kerja. Kaum muslimin yang berbahagia. Kembali kita yang ketiga kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari, an-namimah. Namimahnya buat cuma yang kelihatan namimah cicim mirah rung ya bab sunah. Cicim ya mirah rung. Cicim mirah rung yang burung yang berdiri di dahan kayu di atas malu, benalu dia itu. Baki je mekemat benalu. Waktu edang bakaya lain itu biarlah benalu pada tempat lain. Yang kerja kan cicim mirah rung. Kau lalat mirah rung. Hana lalat mirah rung. Dong kelon lalat mirah rung. Yang talah gureng kegenyan haba nampu pegah memanggok-gok. Pandai lalat mirah rung, yang mirah rung cuma cicim. Kaum muslimin yang berbahagia, maka jika pegah dalam syair orang Arab. Idza lam yakun fi sam'i minni tasawun wa fi basari ghaddun wa fi mantiqi sumtin. Mendengar tanpa pelara dari suara yang syahdu-syahdu. Mata tu hana tak jaga pandang budhisya ladat ngon nafsu. Sidnah hana tak jaga untung puasa ada gerah hai tengku yang nak. Kaum muslimin yang berbahagia, maka ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amalu bihi wal jahla falaysa billahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari.
Seberang gasa yang hanji tinggai. Dum dalam bulan Ramadan perkataan yang kuto-kuto. Demena cimarut dalam bulan suci Ramadan. Hayang hantar tinggal gadoh pahala puasa Ramadan. Sumulit mupat hanai tinggal. Fitnah di dalam bak titip uro. Jimu tutunya mengeh bandum Tuhan. Dipakai urung rap tip sago. Kaum muslimin yang berbahagia. Itu yang ketiga. Yang keempat, wal yamina wal ghamus. Gadah pahala puasa, sumpah palsu dan beramal. Galak tak bam sumpah. Pegali bapak yang ciget. Bak demi Allah alun get bapaknya. Padahal durian tapuan karena le tai proyek keji pegah degat. Sumpah palsu pada dirinya. Dalam beramal. Kalau urung bak bintang ro palik je ro. Bak menurut potongan dro inong le bo. Man le mati. Nyoknya berkali Rasulullah kadzabal munajimun walau sadaku. Beramal itu bohong walau benar. Beramal itu bohong walau benar. Kerja baik galak-galak tak amelin. Nya pergi banyak, takit urung me. Urung me takit, urung pegah takit, mandua memang. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang terakhir, wa nadhara bisyahawah. Batal pahala puasa melihat sesuatu itu dengan syahwat. Kerja baik tegak tak nonton TV. Katua pun nonton TV umur kan 65 dang Tamadiyah. Meratik bertegak dang peh tamu. Katuhan apa degat tali terpedat tantai membalik lang kerung. Wah berkeruan bersungguh. Aki kata tahu kecapang. Petang pedat tantai itu membaba kira hinan. Kaum muslimin yang berbahagia. Maka memang manusia melihat dengan nafsunya cigalak ada. Nyahana tak jaga ngor Ramadannya ka kebenaran ju. Maka dia berkawan nafsu katifli in tuhmilu syabba ala hubbi radai wa in taftimu yang fatimi. Nafsu damse lagi anu banyak. Tengah lemak jipim susu. Menyohana talah bawa teh ubud. Sampo antuha jipim laju. Kalau tidak disapih sejak kecil. Sampai kakek nenek-nenek 90 tahun masih susu. Mantong ipim dek mah. Apa ada me rumah nak kau tak tahu maju. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang kedua berah ya Allah Subhanahu wa taala zuyina linnas hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal haras. Berah ya Allah Subhanahu wa taala gepengui indah bak manusia galak tak cinta ke inong cedah galak ke anak ngole harta meganda-ganda melempah-lempah. Lemah ngan pirak budak yang raga. Lemah ngan keba bula sumpah. Lampu tanaman lemah menduga. Bandum sinaro udip bermewah. Bandum yang senang udip dalam dunia. Lebih gotema sedih ba Allah Subhanahu wa taala. Nyo kaum muslimin yang berbahagia. 5 ini akan merusak pahala puasa. Andai 5 ini kita jaga, terbentuklah puasa, terbentuklah manusia. Manusia yang sejati. Bangunlah jiwanya, bukan badannya. Jiwanya dulu. Kalau jiwanya sakit, untuk apa badannya gede? Kaum muslimin yang berbahagia, kita akan menyambut kedatangan Lailatul Qadar lagi. Dan beralih Rasulullah, 4 orang tidak akan mendapat Lailatul Qadar. Barangkali nyongon penutup sebagai kenang-kenangan di kala pulang. Beralih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Innallaha yanzuru lailatal qadr ilal mu'min min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya'fu anhum wa yarhamhum illa arba'ah. Bakwate malam Lailatul Qadar. Di kala malam Qadar itu Allah Subhanahu wa taala memandang kepada mukmin. Mukmin yang mana? Min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalau Allah faya'fu anhum. Ni pemah bandum tanya oleh Tuhan. Wa yarhamuhum. Ni rahmat sajan meganda-ganda kejo rahmat.
illa arba'ah, kecuali 4 orang tidak ada maaf Allah dan tidak ada kasih sayang Allah di Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Yang pertama, mudmina khamrin, orang yang berkekalan mabuk minum khamar. Kalau dia tidak bertobat, tidak akan dapat Lailatul Qadar. Nya mabuk ngo ijuk matam, nya mabuk ngo tabe, mabuk ngo nganya, pokoknya data aja mabuk. Nyai Medan mabuk whisky, brandy, sampanye, bulanya. Mabuk mana? Nyan dapat Lailatul Qadar. Orang mabuk tu enggak dapat Lailatul Qadar. Enggak dilihat oleh Allah. Yang kedua, wa'akan, orang yang durhaka kepada 2 orang tua. Begitu banyak manusia sekarang durhaka kepada orang tua. Malah selesai Ramadan enggak pulang ke rumah orang tua. Yang jauh ya sudahlah, sanggup mengirim dengan salam saja. Yang dekat masa sih enggak pulang. Enggak sempat. Rumahnya di Kampung Baru. Orang tua di Lamprit, enggak sempat, sibuk. Kenapa rumah gubernur sempat? Kenapa rumah wali kota sempat? Memang yang melahirkan dia gubernur. Rumah gubernur tu pupukenan. Rumah mai lewo, ya com ya Roma. Je yang keramat urang, keramat udip, keramat landunya, keramat ruh akhirat. Kenapa kita tinggalkan begitu saja orang tua? Kaji kepegali orang tua, murah memegang mentong jak berang haji orang tua. Tapi murah memegang pajoh si rumah ma apa? Nyan depu mata Perancis eh. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang ketiga, musyahinan, bertengkar selalu. Kapan dapat Lailatul Qadar? Berantem selalu. Sesama muslim. Cuma beda kadang-kadang beda mazhab sikit, berantem. Musyahinan, enggak dapat Lailatul Qadar. Apalagi kita berantem, 1 orang tua, 1 bunda. Berantem masalah harta warisan. Keterlaluan dia itu. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, qati'ur rahim. Qati'ur rahim itu memutuskan hubungan silaturrahim. Abang putus dengan adik, adik putus dengan kakak. Apa yang kita miliki sekarang ini? Kalau sudah abang putus berantem, adik berantem, kakak berantem, ayah berantem dengan saudaranya, apa yang kita miliki sekarang ini? Apa yang kita harus dapat di bulan suci Ramadan? Berbaik-baiklah dengan saudara. Karena dikala kita meninggal, Allah akan bertanya kekuatan saudaranya. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka, wa man ikhwanuka. Siapa sih saudaramu? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.